Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Bapak Eko Setiawan, STMT, Magister of Engineering PhD, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz Muhasibi dengan NIM 23515 0307111147 dari Program Studi Teknik Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil rencana proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Sistem Monitoring Fisiologis dan Pergerakan Kuda menggunakan foto plethysmography atau sensor PPG dan GPS berbasis Internet of Things. Nah, penelitian ini berfokus pada pengembangan teknologi smart farming untuk meningkatkan kesejahteraan hewan ternak, khususnya kuda. Oke, masuk ke latar belakang masalah, yang mana isu utama yang saya angkat adalah mengenai animal welfare atau kesejahteraan hewan, yang kini menjadi prioritas utama dalam standar peternakan modern. Namun, di lapangan seperti yang terlihat pada ilustrasi di slide gambar yang saya kasih, ini masih terdapat kendala signifikan, yaitu pemantauan manual. Seperti pengecekan kesehatan kuda seringkali dilakukan secara manual, yang pasti ini tidak efisien, memakan waktu, dan seringkali kita terlambat mengetahui jika kuda sedang sakit atau stres. Lalu yang kedua, keterbatasan teknologi existing atau meskipun sudah ada alat wearable untuk hewan, mayoritas alat tersebut memiliki jangkauan komunikasi yang sangat pendek atau hanya beberapa meter dan konsumsi dayanya itu sangat boros sehingga tidak cocok untuk peternakan luas. Nah, oleh karena itu, urgensi dari penelitian ini adalah menciptakan sistem yang mampu mendeteksi kondisi abnormal secara real time dari jarak jauh sehingga penanganan medis bisa dilakukan lebih cepat. Oke, berdasarkan permasalahan tersebut, saya merumuskan 3 poin utama yang akan diselesaikan dalam penelitian ini. Yang pertama, perancangannya, bagaimana merancang sistem wearable yang nyaman dan fungsional untuk kuda. Lalu, ada akurasi sensor, seberapa akurat sensor foto plethysmography atau PPG, eh, yang mana ini tergolong low cost atau murah jika dibandingkan dengan alat medis standar. Lalu yang ketiga, performa komunikasi, yang mana bagaimana performa pengiriman data menggunakan teknologi LoRa atau long range pada jarak tertentu. Sejalan dengan itu, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan prototipe alat monitoring sehingga memvalidasi akurasi sensornya dan menganalisis keandalan jaringan komunikasinya di area peternakan. Penelitian ini tidak berdiri sendiri, melainkan pengembangan dari studi terdahulu yang pertama merujuk pada Miller et al. Tahun 2024. Sedikit saya jelaskan, yang mana mereka berhasil membuat sensor wearable kuda, namun mereka mengakui adanya kendala besar pada jangkauan komunikasi yang terbatas karena menggunakan Bluetooth atau Wi-Fi. Nah, di sisi lain, di tinjauan pustaka satunya lagi yang dikutip dari C. Osman et al. Tahun 2022, ini membuktikan bahwa teknologi LoRaWAN sangat efektif untuk monitoring hutan atau area luas dengan daya rendah. Nah, disinilah letak research gap dan keterbaruan atau novelty penelitian saya. Dan dengan ini saya menggabungkan konsep sensor fisiologis dari Miller dengan teknologi komunikasi jarak jauh LoRa yang disarankan oleh C. Osman. Solusi ini diharapkan untuk celah masalah jangkauan komunikasi yang belum terpecahkan di penelitian sebelumnya. Secara singkat, landasan teori yang menopang sistem ini terdiri dari yang pertama, ada IoT arsitektur, terdiri dari node, sensor di kuda, ada gateway, penerima, dan cloud. Lalu ada sensor PTG atau MAX 30102, yang mana ini untuk metode optik non-invasif untuk mengukur detak jantung melalui perubahan volume darah. Lalu ada GPS atau Neo 6M untuk melacak posisi kuda secara real time. Lalu ada LoRa, long range, yang mana ini teknologi modulasi radio yang mampu mengirim data hingga ukuran kilometer dengan daya sangat kecil yang sangat cocok untuk topografi peternakan. Masuk ke hipotesis penelitian, untuk mengukur keberhasilan penelitian, saya mengajukan 3 hipotesis. Yang pertama, H1-nya yaitu sistem IoT yang dirancang mampu mengintegrasikan data sensor dan mengirimkannya dengan baik. Lalu keduanya, akurasi pembacaan detak jantung sensor PPG atau foto plethysmography mencapai lebih dari 90% jika dibandingkan dengan oximeter medis sebagai ground truth. Lalu H3-nya, komunikasi LoRa atau long range memiliki paket loss rate
atau tingkat kegagalan kirim di bawah 5% pada jangkauan area peternakan yang diuji. Masuk ke metodologi penelitian, yang mana metode yang saya gunakan adalah rekayasa eksperimental atau alur penelitian dimulai dari studi literatur, kemudian analisis kebutuhan sistem. Setelah itu masuk ke tahap perencanaan model dan implementasi sistem atau pembuatan alat. Lalu tahap yang paling krusial adalah pengujian sistem yang akan dilakukan langsung di lapangan, yaitu di puncak dari trial stable rencananya. Terakhir, data hasil uji coba akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak. Berikut adalah detail perancangan sistemnya, yaitu pada bagian foto yang sebelah kiri. Nah, secara hardware, otak dari sistem ini adalah microcontroller ESP32. Pada skematik alur yang saya cantumkan di PowerPoint. Nah, di sini untuk inputnya saya menggunakan sensor Max 30102 untuk detak jantung dan Neo 6M untuk koordinasi lokasinya atau GPS-nya. Lalu untuk komunikasinya sendiri, saya menggunakan modul LoRa RA02 yang bekerja di frekuensi 433 MHz. Nah, sistem ini didesain untuk dipasang di pangkal ekor atau di bagian ram dan roundnya di ekornya. Nah, maka demikian karena area ini memiliki pembuluh darah arteri yang cukup dekat dengan permukaan kulit atau arteri cochlear. Nah, sehingga sinyal PPG bisa terbaca dengan jelas namun tetap nyaman bagi kuda. Nah, data dari sensor ini akan dikirim via LoRa atau long range, lalu diteruskan ke platform IoT Antares untuk ditampilkan di dashboard monitoring. Masuk ke skenario pengujian, yang mana untuk memvalidasi sistem, saya menyiapkan dua skenario pengujian utama, yaitu pertama uji hipotesis 2 atau akurasi PPG. Nah, saya akan mengambil 30 sampel data detak jantung pada kuda. Nah, nilai dari alat yang saya akan dibandingkan head to head dengan nilai dari oximeter medis YK81. Lalu uji hipotesis 3, performa jaringan LoRa, saya akan mengirimkan 100 paket data dari berbagai titik jarak, mulai dari 50 meter hingga 500 meter. Nah, pengujian ini dilakukan dalam dua kondisi, LOS atau line of sight atau tanpa halangan, dan NLOS atau terhalang bangunan atau pohon untuk melihat ketangguhan sinyal LoRa atau long range di kondisi nyata. Untuk teknik analisis datanya, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan dua parameter. Yang pertama, untuk akurasi sensor, saya menghitung error rate atau selisih nilai untuk memastikan akurasinya di atas 90%. Lalu yang kedua, untuk jaringan, saya menghitung paket loss rate atau VLR-nya. Rumusnya adalah jumlah paket yang gagal diterima dibagi total paket yang dikirim. Nah, targetnya adalah nilai VLR harus di bawah 5% agar sistem dianggap andal atau berhasil. Nah, berikut adalah daftar pustaka utama yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, termasuk jurnal dari IEEE Sensor Journal dan referensi teknis lainnya. Demikian presentasi rencana penelitian saya. Saya berharap sistem ini nantinya dapat memberikan kontribusi nyata bagi teknologi peternakan di Indonesia. Terima kasih Pak atas perhatian Bapak Ibu Setiawan. Saya sangat terbuka terhadap saran dan masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.